Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Fiksi Cerita Horor. Kali ini saya akan membawakan sebuah kisah yang berjudul Misteri di Balik Sakitnya Ibu Ardi. Dan untuk seperti apa kisahnya, mari kita masuk ke ceritanya. Jakarta, sekitaran tahun 1994, namanya Ardi. Dia memiliki kelebihan yang jarang sekali dimiliki oleh orang lain pada umumnya. Hal itu pun berawal ketika Ardi masih kelas 2 SD. Secara tidak sengaja Ardi melihat sesosok makhluk gaib dengan wujud kakek tua yang berdiri melayang di sebuah gang yang ada di sekitaran tempat tinggalnya Ardi. Kakek yang ditemuinya itu pun melambaikan tangan ke arah Ardi dengan tubuh bersinar dan juga wajah yang terlihat sangat bersih. Ardi yang merasa heran dengan sosok kakek yang berpakaian serba putih itu. Ia pun tanpa ragu menghampiri sang kakek. Setelah jarak Ardi dan sosok kakek tua tersebut sudah dekat, kakek itu pun lalu menanyakan siapa nama Ardi. Ardi pun lalu memberitahukan namanya. Lalu Ardi ganti menanyakan sosok kakek yang memang belum pernah ia lihat sebelumnya. Kakek itu pun mengaku jika ia berasal dari tempat yang jauh dan sekarang dia akan ikut bersama Ardi jika Ardi mengizinkan. Ardi yang kala itu masih berusia 8 tahun pun hanya bisa mengangguk sambil menoleh ke arah lain mencari teman-temannya yang kini sudah tidak dilihatnya lagi. Kakek tua itu pun lalu mengusap kepala Ardi dan berkata bahwa nanti Ardi akan dapat membantu orang yang membutuhkan. Dan setelah itu, tanpa Ardi sadari, sosok kakek yang sedari tadi berdiri di depannya kini sudah menghilang. Dan sejak kejadian itu, Ardi pun sering mengobrol sendiri ketika ia bermain. Dan bahkan di rumahnya, dia sering tertawa bahkan berbicara sendirian. Karena itulah kedua orang tuanya yang bernama Junaidu pun merasa cemas. Dan mereka takut akan gangguan pertumbuhan Ardi. Akhirnya kedua orang tuanya pun memutuskan untuk mencarikan Ardi, orang yang mengerti akan hal-hal spiritual. Akan tetapi sudah beberapa orang yang didatangi oleh orang tuanya selalu saja menolak untuk mengobati Ardi. Ada yang bilang dia tidak berani dengan sosok yang ada bersama Ardi. Dan ada juga yang bilang jika ilmunya kalah tua. Bahkan ada yang bilang sosok yang bersama Ardi adalah jin Islam yang sudah berumur ribuan tahun. Setelah banyaknya orang pintar yang tidak bisa mengobati Ardi, akhirnya Pak Junaidi pun memberikan pengertian kepada anaknya itu. Pak Junaidi pun mengatakan kepada Ardi kalau dia jangan suka berbicara sendirian ketika sedang bermain ataupun dimanapun. Dan dia pun menyuruh Ardi untuk menceritakan apa yang sebenarnya terjadi, karena selama ini Ardi tidak mau menceritakan apa yang sebenarnya terjadi kepada orang tuanya dan apa yang membuat Ardi bisa seperti ini. Secara perlahan lambat laun, Ardi pun menceritakan kepada Pak Junaidi dan juga Ibu Saropah yang merupakan orang tuanya tentang apa yang sudah membuat Ardi bisa berkomunikasi dengan sosok-sosok gaib. Pak, di rumah kita itu sekarang ramai. Ada Asep, Irwan, Kurnia, dan Maulana, ujar Ardi sambil mengerjakan tugas dari sekolahnya. Hal itu pun sontak membuat Pak Junaidi kaget. Tapi agar Ardi mau bercerita lebih banyak, Pak Junaidi pun mencoba menanggapi tentang apa yang baru saja dikatakan Ardi dengan tenang. Pak Junaidi pun seolah terlihat santai dan menganggap bahwa semua anak yang disebutkan oleh Ardi tadi adalah benar temannya. Memangnya mereka datang dari mana? Tanya Pak Junaidi dengan tenang. Asep itu dulunya tinggal di stasiun, Pak. Dia ikut ke sini sama ibu. Nah, kalau Irawan itu, dia dulu tinggal di rumah tua. Yang sekarang itu Pak, yang dibangun ruko itu, ucap Ardi dengan lugas. Nah, kalau yang lainnya itu dari mana? Tanya Pak Junaidi yang penasaran. Oh, kalau Kurniawan itu, dia datangnya dari jauh, Pak. Katanya dia ikut bapak naik motor dari jembatan layang. Dia itu matinya dibunuh, Pak. Jasadnya dilempar ke kali. Nah, makanya
dia itu tinggal di sana. Jawab Ardi yang membuat Pak Junaidi menelan ludah karena merasa terkejut. Terus yang satunya lagi? Kalau yang satunya lagi, itu tuh ada di samping Bapak. Dia tuh lagi sandaran tuh di kaki Bapak. Nah, dia itu Pak dibuang sama orang tuanya. Jadi dia senang di sini ada ibu sama bapak. Jawab Ardi yang sontak saja membuat Pak Junaidi bergidik ngeri. Tapi mereka semua tidak ganggu kita kan? Tanya Pak Junaidi dengan sedikit tergagap. Ya enggak Pak, justru mereka membantu Bapak dan Ibu. Tuh lihat, pesanan kue Ibu kan jadi meningkat terus. Pekerjaan Bapak di proyek aman-aman aja kan? Gak ada kendala. Jawab Ardi sambil tersenyum. Ya sudah, kalau tidak mengganggu, ya tidak apa-apa. Tapi Bapak mau tanya dong, kok Ardi bisa lihat mereka? Padahal Bapak sama Ibu gak bisa lihat loh. Tanya Pak Junaidi yang kala itu semua semakin merasa penasaran. Kan ada kakek Abdul di tubuh Ardi Pak. Nah, kakek Abdul bilang nanti itu Ardi bisa bantu orang-orang yang butuh pertolongan. Jawab Ardi menjelaskan. Dan di saat yang bersamaan, seiring majunya usaha Bu Saropah, masalah pun kini mulai hadir. Kala itu Ardi sudah duduk di kelas 5 SD dan sudah dapat menjelaskan dengan baik kepada bapak dan ibunya tentang apa yang sedang terjadi kepada ibunya itu. Saat itu Ibu Saropah tiba-tiba saja jatuh sakit ketika pesanan kuenya sedang banyak-banyaknya. Dan sakit yang dialami Ibu Saropah itu hanya terjadi di pagi hari ketika jam orang sedang bekerja, lalu kambuh lagi sekitar jam 1 siang dan juga menjelang waktu maghrib. Tiba di saat yang bersamaan 4 teman gaib Ardi pun tiba-tiba menghilang tanpa jejak. Ardi kala itu merasa sangat terpukul. Di saat ibunya sakit, teman-teman yang biasa bermain dengannya pun pergi entah kemana. Di malam harinya Ardi sengaja tidur di samping ibunya. Sebelum tidur, Ardi pun berpesan kepada ibu dan bapaknya untuk tidak takut jika nanti akan muncul sosok makhluk gaib di dalam kamarnya. Bu Saropah yang sudah meminum obat dari dokter pun lalu tidur dengan sangat pulas. Malam itu sekitar pukul 12 datanglah sosok yang ditunggu-tunggu oleh Ardi. Pak Junaidi yang berpura-pura tidur pun terus mendengarkan dengan seksama apa yang sedang dibicarakan oleh anaknya itu. Saat itu Ardi merasa kesal karena sosok gaib itu datang untuk menyakiti Ardi. Dari percakapan Ardi yang didengar oleh Bapak Junaidi, Ardi meminta sosok itu pergi dan jangan pernah kembali lagi. Tapi sosok gaib itu pun tidak mau pergi dan akan menyakiti Ardi bila Ardi menghalanginya untuk dia menyakiti ibunya. Saat itu pun terdengar nyaring. Malam itu hanya terdiam tanpa kata-kata lagi. Tapi beberapa saat kemudian sedari tadi, Ardi menggenggam beras di tangannya, lalu melemparkan beras tersebut tepat di mana makhluk gaib itu berada. Kemudian terdengar suara yang cukup keras, seperti suara benda jatuh dan berbentur di dinding rumah. Pak Junaidi yang penasaran pun akhirnya memberanikan diri untuk melihat sosok yang sudah menyakiti istrinya, dan betapa terkejutnya Pak Junaidi kala itu. Ia melihat sosok makhluk gaib bertubuh kurus dengan taring panjang dan daun telinga runcing ke atas. Makhluk gaib itu perlahan menghilang dengan munculnya asap yang menyamarkan tubuhnya. Suara benturan tadi pun juga membuat Bu Saropah terbangun dari tidurnya dengan keringat yang kini sudah membasahi tubuh. Udah pergi kok Bu, Ibu ganti baju aja ya, nanti masuk angin loh, ujar Ardi sambil berdiri membantu ibunya bangun. Insya Allah Ibu udah sembuh, jin yang udah bikin Ibu sakit sekarang udah diusir. Ibu Ardi dengan segala keluguannya setelah kejadian malam itu. Kondisi Bu Saropah pun kini mulai membaik. Dan 3 hari berikutnya Bu Saropah kini sudah bisa beraktivitas seperti biasanya lagi. Tapi hal itu belum membuat Ardi tenang, karena teman yang berbeda alam belum juga kembali ke rumah. Karena merasa sedih, Ardi pun meminta kepada Pak Junaidi untuk mengantarkannya ke tempat sosok teman gaibnya itu. Namun sebelum Ardi berangkat, sosok kakek Abdul pun datang menemui Ardi.
Kakek Abdul pun saat itu mengatakan pada Ardi kalau teman-teman gaibnya itu sedang dikurung oleh seseorang. Namun saat ini Ardi belum bisa mengalahkannya dan membebaskan teman-temannya itu. Ardi bisa membebaskannya setelah Ardi nanti dihitan. "Pak, aku mau disunat dong," ujar Ardi yang membuat Pak Junaidi pun tersenyum. Karena tiba-tiba anaknya yang semula selalu menolak disunat dengan sendirinya meminta untuk segera disunat. "Memangnya kamu sudah berani disunat ya?" tanya Pak Junaidi sambil mengusap kepala anaknya. "Sudah Pak, Ardi kan memang harus disunat supaya suci. Dan Ardi juga mau menyelamatkan Asep, Irwan dan juga Maulana Pak," tegas Ardi. "Ya sudah, kamu bilang sama ibu ya. Kalau memang ibu setuju, besok kita langsung ke dokter," jawab Pak Junaidi yang sebenarnya di sini masih heran dengan sikap anak. Dari arah dapur, Ardi pun bersorak gembira karena ibunya kala itu setuju jika Ardi akan disunat esok hari. "Tapi Pak, kata kakek Abdul, disunatnya jangan besok. Katanya besok harinya kurang baik. Kata kakek Abdul, sebaiknya hari Rabu saja Pak." "Ya sudah, tidak apa-apa. Yang penting kan ibumu setuju." "Ya sudah Pak, hari Rabu saja ya," ujar Ardi lagi. Setelah keluar dari kamarnya, "Iya, yang penting ibu setuju kan?" jawab Pak Junaidi tersenyum. Seminggu setelah Ardi dihitan, sikap Ardi pun kini terlihat lebih dewasa dari sebelumnya. Dia pun juga dapat lebih baik lagi menjelaskan kepada Pak Junaidi dan Bu Saropa tentang sosok-sosok gaib yang sering datang ke rumah ini. Ardi pun menjelaskan bahwa Ardi memiliki kemampuan untuk memanggil sosok gaib yang ia inginkan dan juga mengusir sosok gaib yang mengganggu orang-orang di sekitarnya. Kini Ardi pun juga lebih sering bermain dengan teman-teman sebayanya dibandingkan sebelum Ardi dihitan dulu. Suatu hari ketika Ardi sedang bermain bola di sebuah tanah kosong, Ardi melihat seorang tukang es doger yang kala itu hanya duduk diam seperti sedang memikirkan sesuatu. Ardi pun mengajak teman-temannya untuk membeli es doger yang terlihat masih sangat banyak itu. "Alhamdulillah, dapat penglaris," ujar Bang tukang es yang tersenyum kepada Ardi dan teman-temannya. "Mudah-mudahan sebentar lagi dagangannya abang itu ada yang ngeborong ya," ucap Ardi yang langsung diamini oleh penjual es doger itu. Setelah teman-teman Ardi kembali ke lapangan, Ardi pun memberitahu tukang es doger itu agar lebih rajin lagi untuk mencuci gerobaknya, karena dia melihat kala itu ada beberapa makhluk halus yang tak kasat mata terus mengikuti kemanapun tukang es doger itu pergi. "Abang yang rajin dong, gerobaknya itu dicuci kalau pagi, terus kalau mau berangkat jualan, abangnya mandi dulu," ujar Ardi yang membuat tukang es doger itu tertawa terpingkal-pingkal. "Nah, sama satu lagi Bang, abang itu harus berhenti beli pakong," imbuh Ardi lagi. "Lah, tahu aja lu kalau gue sering pasang pakong," jawab tukang es doger. Jadi pakong adalah undian berhadiah yang pada zamannya bebas beredar di masyarakat. "Saya suruh pergi abang ya, ada makhluk gaib yang nempel di gerobak abang, biar dagangan abang nanti makin laris ya," ujar Ardi yang membuat tukang es doger itu semakin terkejut. "Ya udah, coba deh lu usir biar dagangan gue laris manis ya," jawab tukang es doger itu. "Bismillahirrohmanirrohim, laris manis Tanjung Kimpul, dagangan habis duitnya ngumpul," ucap Ardi sambil menggebrak-gebrak gerobak es doger yang berwarna putih itu. "Kalau abang percaya sih, cucinya pakai air cucian beras, terus abangnya juga sholat, sama berhenti pasang pakong," imbuh Ardi yang lalu pergi menyusul teman-temannya. Beberapa hari berlalu, Ardi pun kembali bertemu dengan tukang es doger yang beberapa hari lalu ia temuinya di lapangan. Tukang es doger itu pun mengucapkan terima kasih berkali-kali kepada Ardi, karena kini dagangannya selalu saja laris. Ardi pun kala itu diberikan beberapa lembar uang Rp500 bergambar satwa langka yang berwarna hijau. Tapi Ardi itu menolak dan meminta tukang es doger itu agar memberikannya kepada anak dan istrinya yang berada di kampung.
Hal itu pun membuat tukang es doger terkejut, karena bagaimana mungkin Ardi tahu jika anak dan istrinya berada di kampung kala itu. "Kalau sekarang masih ada yang ikuti gerobak abang nggak?" tanya tukang es doger itu penasaran. "Udah nggak ada bang, yang penting abangnya sholat ya, jangan polong-polong," jawab Ardi sambil berlalu pergi. Menjelang Ardi masuk ke sekolah lanjutan tingkat pertama, Bu Saropa kala itu kembali jatuh sakit seperti yang pernah dideritanya beberapa waktu lalu. Bahkan kali ini sakit yang dideritanya lebih parah dari sebelumnya. Ardi yang mencoba mengobati ibunya pun hampir dibuat frustasi menghadapi makhluk-makhluk gaib kiriman seorang paranormal sakti dan dari luar Jakarta. Hingga suatu malam kala itu Ardi dibangunkan oleh kakek Abdul yang ada di tubuhnya. Kakek itu pun mengajaknya untuk pergi ke sebuah tempat di mana paranormal sakti itu berada. Tubuh Ardi kala itu terlihat sedang tertidur pulas di kamarnya, tapi sukmanya pergi bersama kakek Abdul untuk menuju suatu tempat. Sebelum pergi ke tempat tersebut, kakek Abdul pun mengajarkan doa yang harus dibaca oleh Ardi yang tidak berhenti, hingga mereka pun sampai ke tempat tujuan. "Inilah tempat dukun itu berada," ujar kakek Abdul kepada Ardi. "Sekarang mintalah dengan baik kepada orang itu untuk menghentikan apa yang telah dia lakukan kepada ibumu," imbu kakek Abdul. Ardi pun tanpa ragu berjalan ke arah pintu sebuah rumah dan mengetuk pintu rumah itu perlahan. "Assalamualaikum," ujar Ardi sambil mengetuk pintu rumah. Tak berapa lama kemudian Ardi pun mundur beberapa langkah, karena Ardi merasa hawa jahat yang sangat kuat sedang berjalan menuju ke arahnya. "Ada apa kok bocah?" Sosok pria tua dengan kopiah hitam yang baru saja membuka pintu. "Maaf Ki, saya mengganggu. Saya mau minta tolong sama Aki untuk menghentikan kiriman makhluk-makhluk ke rumah saya," ujar Ardi. "Kau sanggup membayar aku berapa bocah?" balas pria itu dengan tertawa kencang. "Saya kan minta tolong Ki," ujar Ardi lagi. "Jangan macam-macam denganku bocah. Sekarang pergi sebelum aku mengurung sukmamu di sini," jawab pria tua itu dengan wajah yang terlihat marah. Tanpa basa-basi lagi, pria tua itu pun lalu menutup rapat pintu rumah dengan kencang dan membiarkan Ardi berdiri terpaku di depan pintunya. Setelah itu kakek Abdul pun menghampiri Ardi dan kembali mengetuk rumah sosok dukun itu. Tapi tiba-tiba saja dukun itu justru melesatkan keris pusaka yang dimilikinya hingga menembus pintu kayu yang terlihat sangat kokoh itu. Keris milik dukun itu pun lalu kembali melesat ke arah sebaliknya. Tapi sebelum keris pusaka itu masuk ke dalam rumah si dukun, kakek Abdul dapat menangkapnya dengan mudah, lalu mematahkan keris pusaka tersebut. "Keluar kau Adeng, kita bicarakan baik-baik," kakek Abdul yang langsung meraih tangan Ardi dan membawanya menjauh dari depan pintu. Apa yang dilakukan kakek Abdul pun sangat tepat, karena ketika pintu terbuka, muncul sosok makhluk besar dengan taring panjang dan lidahnya menjulur keluar. Ya, makhluk itu menyerang kakek Abdul dengan beringas dan hampir saja melukai Ardi. Tapi gerakan kakek Abdul kini lebih cepat dari sosok makhluk yang berwujud seperti leak itu. "Lihatlah nak, makhluk itu adalah makhluk terkutuk yang sudah banyak sekali memakan korban. Tapi jangan sekalipun kau takut dengan kekuatan makhluk itu. Takutlah hanya pada kekuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala," kakek Abdul menjelaskan. "Sebenarnya aku ingin memperingatimu, tapi sepertinya kau itu bukan hanya dukun yang mengirimkan santet dengan perantara makhluk gaib peliharaanmu, tapi ternyata kau juga sudah memuja iblis Adeng," ucap kakek Abdul kepada sosok makhluk menyeramkan dengan mata yang terlihat merah menyala. Tanpa membalas apa yang tadi telah dikatakan kakek Abdul, sosok leak dengan ilmu hitam tinggi itu pun langsung menyerang kakek Abdul. Kuku-kuku tajam dari sosok makhluk itu mulai mengeluarkan asap hitam, serta gerakannya menjadi lebih cepat dari sebelumnya. Kakek Abdul yang sedari tadi hanya menghindari serangan-serangan dari sosok leak itu kemudian mengambil kain putih panjang
dari balik baju yang dikenakannya. Lalu kakek Abdul pun melempar ujung kain putih yang tergulung itu ke arah sosok leak yang gigi-giginya sangatlah tajam. Kain putih milik kakek Abdul pun terlihat memanjang dan terus mengejar sosok leak tersebut yang sepertinya tahu jika kain itu akan sangat berbahaya jika sampai menyentuhnya. Tapi sejauh apapun sosok leak itu terbang melesat, kain putih milik kakek Abdul terus mengikutinya hingga akhirnya sosok itu pun terlilit oleh kain yang berkekuatan gaib sangat tinggi. Perlahan sosok menyeramkan itu pun terbungkus oleh kain putih yang dari tadi mengkulungan kecil tapi bisa menjadi panjang dengan sendirinya. "Ampun Ki, lepaskan aku," ujar sosok leak tadi yang perlahan berubah menjadi kakek dukun yang tadi sudah ditemui Ardi. "Bertobatlah kau Adeng," jawab kakek Abdul dengan tatapan tajam ke arah sosok dukun itu. Tapi bukannya mendengar dan bertobat, sosok dukun yang kini sudah terlilit kain putih milik kakek Abdul malah justru kembali menyerang kakek Abdul dengan mengeluarkan air dari dalam mulutnya. Kakek Abdul yang sedari tadi sudah tahu kalau Adeng pasti akan menyerang. Lalu dengan cepat melesat ke arah atas, langsung melemparkan batu kecil yang berwarna merah menyala tepat ke arah kepala sang dukun, dan dengan cepat kepala dukun itu pun hancur serta tubuhnya terbakar dengan nyala api yang sangat besar. Tapi lagi-lagi keanehan pun dilihat Ardi. Kain putih milik kakek Abdul sama sekali tidak terbakar dan tidak ada noda yang menempel padanya. "Kau sudah tahu bagaimana caranya menghadapi musuh-musuhmu. Mintalah kepada mereka untuk kembali ke jalan yang benar. Berikanlah peringatan kepada mereka, dan jika mereka menolaknya, maka kau wajib memusnahkannya, agar tidak ada lagi orang-orang yang tersakiti oleh tindakan makhluk tersebut," ujar kakek Abdul memberikan wejangan kepada Ardi. "Ayo, kita bebaskan teman-temanmu yang sudah lama terkurung di sana," imbu kakek Abdul lagi. Kakek Abdul pun lalu mengajak Ardi untuk masuk ke dalam rumah dukun yang bernama Adeng itu, dan segera membebaskan semua makhluk gaib yang telah dikurung dan ditaklukkan oleh dukun Adeng. Kakek Abdul pun lalu menuntun semua makhluk yang sudah dibebaskannya, termasuk 4 makhluk gaib yang menjadi teman Ardi, untuk mengajak mereka meyakini bahwa Tuhan semesta hanyalah Allah dan Nabi Muhammad adalah Rasul utusan Allah. Makhluk-makhluk dari berbagai golongan itu pun lalu berubah menjadi jin muslim setelah mereka mengucapkan 2 kalimat syahadat. "Sekarang kalian kembalilah ke tempat masing-masing. Jangan lupa untuk terus beribadah," ujar kakek Abdul kepada sosok gaib yang jumlahnya sangat banyak itu. "Ayo nak, kita pulang, dan sepertinya teman-temanmu ini ingin kembali ikut bersamamu," imbu kakek Abdul yang langsung disambut senyum bahagia dari Ardi. Ardi pun lalu terbangun dari tidurnya dengan 4 sosok teman-teman gaib yang kini ada di kamarnya. Ardi pun lalu keluar kamar dan langsung melihat kondisi sang ibu. "Alhamdulillah, kini ibu sudah membaik." Kondisi Bu Saropah kini sudah terlihat mulai membaik setelah kejadian bersama kakek Abdul yang sudah menyelamatkan ibunya. Ardi pun kini harus menjalani saat-saat terberat dalam hidupnya. Ketika tragedi kerusuhan di tahun 1998 terjadi dan juga banyak memakan korban dari orang-orang secara tidak sengaja terjebak di sebuah tempat dan mati penasaran, Ardi pun harus mengalami imbas dari kejadian itu. Setiap harinya Ardi banyak ditemui oleh sosok-sosok arwah penasaran yang meminta tolong kepada Ardi untuk disempurnakan. Sosok arwah penasaran itu datang secara bersamaan dengan wujud yang sangat mengenaskan. Dan karena Ardi belum memiliki energi yang cukup kuat untuk menghadapi hal tersebut, Ardi pun jatuh sakit hingga harus dirawat di rumah sakit. Menurut Pak Junaedi, Ardi sempat mengalami koma selama 3 hari. Dan saat sedang mengalami koma itulah kakek Abdul kembali datang menemui Ardi dan mengajarkan berbagai ilmu supranatural dan juga memberikan energi kepada Sukma Ardi agar Ardi mempunyai daya tahan tubuh yang kuat ketika ia harus menghadapi makhluk-makhluk gaib dengan jumlah yang sangat banyak.
Ardi pun juga dibawa ke sebuah tempat yang sangat indah, sejuk dan juga terasa sangat damai. Di sana kakek Abdul pun memberikan banyak sekali ilmu agama, ilmu-ilmu tentang kehidupan di dunia nyata dan juga ilmu-ilmu tentang kehidupan di alam gaib. Setelah memahami semuanya yang ia pelajari bersama kakek Abdul, Ardi pun lalu terbangun dari komanya dan dengan cepat keadaannya pun berangsur sembuh. Kini Ardi pun tidak lagi merasa terganggu dengan suara-suara yang dapat didengarnya dari jarak yang cukup jauh, baik itu suara dari makhluk gaib maupun suara-suara dari manusia biasa. Ardi kini mulai dapat mengontrol indera pendengarannya yang semakin tajam. Ardi pun juga tidak lagi merasa takut dengan puluhan arwah penasaran yang terus saja berada di dalam rumahnya dan meminta untuk disempurnakan. Karena kini Ardi dapat menutup indera keenamnya kapanpun ia mau dan jika mau membukanya, kapanpun ia inginkan. Setelah Ardi pun dapat meredam energi negatif dari sosok-sosok arwah penasaran yang terus berdatangan dan memintanya untuk disempurnakan. Setelah itu Ardi pun akhirnya meminta arwah mereka untuk kembali ke alam. Ardi pun jelas menolak permintaan dari sosok-sosok makhluk tersebut untuk disempurnakan. Karena Ardi merasa tidak mampu, karena sebagai seorang manusia, dia memiliki batasan dan merasa tidak sanggup jika harus menyempurnakan hingga sampai ratusan, bahkan datang silih berganti. Setelah Ardi pun dapat menghadapi masa-masa sulitnya, menghadapi arwah-arwah penasaran, Ardi pun kini kembali dihadapkan dengan kejadian yang lagi-lagi menimpa ibunya. Bu Saropa kembali jatuh sakit dan kali ini kondisinya lebih parah. Bu Saropa mengalami penyakit aneh dan mulai mengeluarkan bau busuk dari luka yang ada di kakinya. Awalnya Pak Junaedi menganggap bahwa penyakit yang diderita istrinya tersebut adalah penyakit gula atau diabetes. Tapi Ardi berpikiran lain karena dia merasa adanya energi negatif, energi jahat yang ada di rumahnya itu. Dan hal aneh pun terjadi ketika Ardi sedang tidak berada di rumah. Bu Saropa selalu saja mengeluhkan sakit yang luar biasa ketika Ardi sedang sekolah dan juga benda-benda yang tertata rapi tiba-tiba berantakan dan berjatuhan dengan sendirinya. Ardi yang mengetahui hal itu pun lalu meminta sosok makhluk gaib temannya Ardi untuk mengawasi rumahnya ketika Ardi sedang tidak berada di rumah atau sedang sekolah. Asep, Iwan, Maulana, dan juga Irawan pun diminta untuk berada di rumah. Ardi mengawasi sosok makhluk gaib yang ketika Ardi tidak berada di rumah. Keempat sosok itu pun akhirnya bertemu dengan dua jin yang berilmu tinggi. Ternyata mereka sengaja datang ketika Ardi sedang tidak berada di rumah. Asep, Irawan, Kurnia, dan Maulana pun segera pergi dari rumah Ardi ketika sosok gaib berkekuatan tinggi itu datang dan langsung membuat Ibu Ardi kesakitan. Mereka segera menemui Ardi di sekolahnya dan meminta Ardi untuk segera pulang karena mereka tidak tega melihat Ibu Saropah kesakitan. Ardi pun langsung meminta izin kepada gurunya untuk segera pulang ke rumahnya. Beruntungnya salah satu guru di sekolah Ardi mau mengantarkan Ardi pulang, sekaligus ingin membesuk ibunya di tengah perjalanan. Pulang itu tanpa ragu, Ardi menceritakan apa yang kini sedang menimpa ibunya kepada Pak Tarno, yang menjadi guru olahraga di sekolah Ardi. Awalnya Pak Tarno tidak mempercayai apa yang Ardi ceritakan. Sampai akhirnya Ardi meminta Pak Karno untuk menghentikan sepeda motornya. Dan saat itu juga Ardi membuka indera mata batin Pak Tarno. Alangkah terkejutnya Pak Tarno dan langsung menghentikan motornya di sebuah rumah kosong yang tidak terurus dan banyak ditumbuhi semak belukar di situ. Pak Tarno melihat penampakan makhluk gaib berwujud kakek tua dan juga seorang anak kecil sedang duduk di teras rumah yang sudah sangat kotor dan banyak sekali berserakan daun kering. Pak Tarno yang kaget pun lalu meminta Ardi untuk menutup kembali mata batinnya dan dia mengaku bahwa kini ia sudah percaya dengan apa yang sudah diceritakan oleh Ardi. Jadi begini Pak, nanti saya turun di gang dulu biar saya jalan kaki saja dari gang. Nah Bapak langsung saja ke rumah saya dan jangan bilang kalau saya sedang jalan pulang karena saya mau tahu Pak
makhluk yang mengganggu ibu saya. Karena kalau saya di rumah, makhluk-makhluk itu gak berani datang. Ujar Ardi menjelaskan apa yang dipikirkannya kepada Pak Tarno. Ya sudah, ayo naik. Kita lanjut jalan biar cepat sampai ke rumah kamu, balas Pak Tarno yang langsung menghidupkan kembali sepeda motornya. Sampai di gang, Ardi pun lalu turun dan memilih berjalan memutar untuk sampai ke rumahnya. Sementara Pak Tarno langsung masuk ke dalam gang untuk menuju ke rumah Ardi. Ardi yang sudah dekat dengan rumahnya lalu membuka semua indera yang ia miliki. Pendengarannya menjadi lebih tajam dan penglihatannya pun kini mulai menampakkan dua sisi dunia. Makhluk-makhluk astral yang melihat Ardi pun langsung menyingkir dengan melesat cepat pergi dari dekat sampai di belakang rumahnya. Ardi melihat sosok jin tua bertubuh kurus dengan tangan yang panjang melebihi kedua kakinya, serta mata bulat dan dua taring panjang di kedua sudut bibirnya. Makhluk satunya lagi bertubuh besar, berbadan manusia tapi berkepala hewan. Yang jelas mirip sosok babi hutan di antara dua makhluk yang sedang menyakiti ibunya itu. Makhluk yang memiliki kekuatan besar adalah sosok jin tua yang memiliki dua tangan yang sangat panjang, dan sementara yang berkepala hewan hanyalah jin pengawas yang ditugaskan untuk memberitahu jin tua tersebut jika Ardi sudah mendekat ke rumahnya. Tapi sayangnya mereka lengah hingga Ardi pun kini tahu siapa yang sedang mengganggu ibunya. Kain putih pemberian kakek Abdul pun segera dikeluarkan oleh Ardi. Dia berniat meringkus salah satu dari makhluk gaib tersebut dan akan menanyai siapa dan apakah yang telah mengirimkannya. Kain putih yang wujudnya gaib itu pun langsung dilemparkan ke arah rumahnya, dan tiba-tiba saja kain tersebut seperti terbelah menjadi dua bagian, dan dengan cepat kain melesat ke arah jin yang berada di dalam kamar itu. Jin tua yang sedang asik menggerogoti bagian kaki dari Bu Saropah pun tersebut ketika tiba-tiba mendapati serangan yang dengan cepat melumpuhkannya, lalu mengikat erat. Sementara jin berkepala babi hutan yang sempat menghindar pun tidak dapat melarikan diri setelah ujung kain putih itu melilit kakinya dan langsung membelenggu tubuhnya. Sosok jin tua yang kini sudah tidak berdaya karena terlilit kain putih milik kakek Abdul pun hanya terdiam dan terus saja mengerang. Sementara jin berkepala hewan hanya terdiam karena kini tubuhnya sudah tidak lagi terlihat. Ardi yang sudah tahu kalau sosok gaib yang menyakiti ibunya terus tertangkap, lalu ia pun berlari ke arah rumahnya. Dengan napas tersenggal di tempatnya berbaring, dia melihat Ibu Saropah yang mulai tenang dengan keringat deras yang masih membasahi tubuhnya. "Bu, ibu nggak apa-apa?" tanya Ardi yang kini sudah berada di kamar. "Alhamdulillah, sakit di kaki ibu sudah berangsur menghilang," jawab Bu Saropah sambil mengusap kakinya yang terdapat luka bernanah dan juga berbau busuk itu. Dari sudut kamar ibunya, dia melihat sosok jin tua yang terus meronta-ronta, mencoba membebaskan diri dari jeratan kain putih yang melilitnya itu. "Insya Allah, ibu segera sembuh. Ardi akan sekuat tenaga mengobati ibu," ujar Ardi yang membuat Ibu Saropah tersenyum sambil mengusap kepala anaknya. "Iya nak, terima kasih ya," jawab ibunya sambil mengecup kening Ardi. Ardi pun lalu keluar dari dalam kamar ibunya dan menemui Pak Karno yang berada di ruang tamu bersama Pak Junaidi dan juga Om Iqbal, adik bungsu dari Bu Saropah. "Gimana Dik, kamu sudah bisa menangkap makhluk itu?" tanya Pak Tarno merasa penasaran dengan apa yang sudah Ardi lakukan. Ardi pun lalu memberikan tanda dengan jari telunjuk ke arah bibirnya, meminta Pak Tarno untuk tidak menanyakan hal-hal di luar nalar itu ketika ada pamannya. "Alhamdulillah, ibu sudah baikan. Terima kasih ya Pak sudah mengantar saya pulang," ucap Ardi langsung mengalihkan pembicaraan. "Nanti sore Om itu mau ngajak orang yang ngerti akan hal-hal gaib ke rumah ini, ya Dik, untuk mengobati ibumu," ujar Om Iqbal memberitahukan Ardi. "Oh iya Om, terima kasih ya," jawab Ardi sambil tersenyum kepada Om Iqbal yang langsung berdiri lalu berjalan menuju ke kamar Bu Saropah. "Pak, saya cek sekarang ya, itu ada om saya. Dia tidak percaya kalau saya ini bisa akan hal gaib. Om aneh, kayak iri gitu sama saya Pak," ucap Ardi berbisik kepada Pak Tarno. "Oh, ya sudah, kapan waktu kamu ceritain ke Bapak ya. Sekarang Bapak pamit dulu ya,"
Oh iya, semisalnya besok kamu belum bisa masuk sekolah, kamu izin saja, atau nanti Bapak sampaikan izin ya ke Bu Marni, balas Pak Tarno yang langsung berpamitan kepada Pak Junaidi juga Om Iqbal. Setelah itu Ardi pun lalu kembali ke kamar ibunya untuk memastikan jin tua yang sudah Ardi tangkap. Dan saat itu pun jin tua itu terlihat mengerang dan dia berjanji kepada Ardi untuk tidak mengganggu ibunya lagi dan tidak akan lagi datang ke rumah Ardi. Dengan menggunakan telepati, Ardi pun akhirnya bertanya kepada sosok jin tua itu tentang siapa yang sudah mengirimnya dan menyakiti ibunya. Seseorang yang bernama Kamsi, dialah yang sudah menyuruhku untuk menyakiti ibumu, bisik jin tua itu sambil menghela napas panjang. Siapakah namamu, wahai sosok makhluk gaib? Tanya Ardi kepada jin tua yang sudah dia lumpuhkan itu. Dan kenapa kau mau disuruh untuk menyakiti orang? Tanya Ardi kembali kepada sosok jin tua tersebut. Namaku Maruta, dan aku adalah sosok jin peliharaan orang itu. Dia adalah orang yang sudah terikat perjanjian dengan kaum yang ada di hutan di Pulau Jawa ini. Jawab jin tua tersebut. Guruku berpesan kepadaku untuk memperingati orang-orang atau makhluk gaib yang sudah berbuat jahat dan mengajaknya kembali ke jalan yang benar dan tentunya memaafkan kesalahan yang sudah dilakukannya ketika orang atau makhluk itu mau bertobat, ujar Ardi yang membuat sosok makhluk tua itu tertunduk lesu. Aku tidak bisa mengikuti apa yang telah kau dan gurumu anut karena aku akan membuatku kehilangan tempat dan pastinya aku akan diburu oleh makhluk sebangsaku karena sudah dicap sebagai pengkhianat. Jawab jin yang bernama Maruta tersebut. Terserah kau Maruta, aku hanya memberimu kesempatan untuk hidup lebih baik lagi. Sekarang pikirkan baik-baik tawaranku tadi. Berjalanlah di jalan orang-orang yang diridhoi Allah, balas Ardi menasehati jin yang usianya lebih tua darinya. Bocah gila, bisa-bisanya kau ceramahi aku. Aku akan membunuhmu dengan cara yang kejam ketika nanti aku terbebas. Bocah, saut Maruta dengan nada bicara yang terdengar sangat marah. Dan tanpa berbicara lagi, Ardi segera mengunci rapat ikatan kain putih yang membungkus sekujur tubuh Maruta. Kalau belum memusnahkannya, ia pun kini lebih merasa lega karena Maruta sudah tidak dapat melakukan apa-apa lagi. Di sore harinya sepulang dari rumah bersama Pak Junaidi dan juga Ardi, di teras rumahnya kini sudah terlihat Om Iqbal yang duduk bersama seorang temannya. Om Iqbal pun lalu memperkenalkan orang yang dibawanya untuk mengobati Bu Saropa kepada Pak Junaidi dan juga Ardi. Akan tetapi betapa terkejutnya Ardi dan emosinya pun meluap ketika mendengar orang yang dibawa Om Iqbal menyebut namanya. Nama yang disebutkan dan dia dengar dari sosok jin yang bernama Maruta tadi sungguh membuat hatinya panas. Ardi pun terus beristighfar dan menahan emosinya ketika mendengar nama itu. Orang itu ternyata adalah Kamsi. Ardi pun lalu masuk ke dalam kamarnya dan terus beristighfar agar ia dapat mengendalikan diri. Siapa yang tak hancur ketika tahu bahwa orang yang mengirimkan makhluk-makhluk gaib untuk menyakiti ibunya kini ada di dalam rumahnya dan berpura-pura ingin mengobatinya. Ardi yang belum menjalankan ibadah sholat asar pun lalu segera pergi ke kamar mandi untuk membersihkan diri dan juga melaksanakan kewajibannya. Setelah selesai melaksanakan sholat asar, kakek Abdul pun tiba-tiba sudah berada di dalam kamarnya dan tersenyum ke arah Ardi. Assalamualaikum nak, bagaimana kabarmu? Tanya kakek Abdul yang langsung disambut pelukan haru oleh Ardi. Waalaikumsalam kek, alhamdulillah Ardi baik-baik saja. Ardi kangen sama kakek, jawab Ardi yang langsung menumpahkan air matanya. Kerinduan terhadap kakek Abdul, kakek yang sudah mengajarinya berbagai banyak hal. Kakek tahu, apalagi sekarang kau sedang marah kepada seseorang yang sudah berbuat jahat pada keluargamu. Tapi ingat, apapun yang sudah dilakukan seseorang kepadamu dan juga kepada keluargamu, kau harus bisa memaafkannya. Sebelum kau menghukumnya, kau harus mengajaknya untuk bertobat dan berjalan di jalan yang benar. Dan kau harus bisa memaafkannya dengan setulus hati. Dan sekarang, buang rasa benci di hatimu.
Jangan biarkan penyakit hati mengalahkan nuranimu. Kau harus sabar dalam menghadapi segala cobaan dan tetap mendirikan sholat walaupun apa yang terjadi kepadamu, ujar kakek Abdul yang membuat hati Ardi menjadi lebih tenang. Baik kek, Ardi akan selalu mengingat nasihat kakek, jawab Ardi sambil tertunduk dan menumpahkan air matanya. Jangan sampai hawa nafsu mengalahkanmu dan menjuruskan terhadap dendam dan kebencian yang akan menjadikan hal buruk terhadapmu, jawab kakek Abdul. Teruslah memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kakek tahu kau dapat menghadapi cobaan ini. Kalau begitu, kakek pergi dulu, pamit kakek Abdul yang langsung menghilang dari hadapan Ardi. Assalamualaikum, jaga diri kamu baik-baik nak, ucap kakek Abdul yang saat itu hanya terdengar suaranya saja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, jawab Ardi sambil terus menatap ke atas pelafon rumahnya. Setelah tenang, lalu Ardi pun memikirkan bagaimana cara untuk membongkar kejahatan yang sudah dilakukan oleh orang yang menjadi teman dari Om. Sambil mencari cara, Ardi pun keluar dari kamarnya dan masuk ke dalam kamar ibunya. Di sana dia masih melihat dua sosok jin yang masih terbungkus rapat oleh kain putih milik kakek Abdul. Temannya Om Iqbal sudah mengobati ibu atau belum? Tanya Ardi kepada sang ibu. Belum, ibu masih sangat merasa lelah sekali, jawab Bu Saropa yang tersenyum kepada Ardi. Kan kamu sudah mengobati ibu ya nak? Ibu Saropa pun yang membuat Ardi kembali tersenyum. Insya Allah sebentar lagi kita akan tahu siapa orang yang terus-terusan membuat ibu sakit, jawab Ardi sambil terus memandang sosok jin yang kini sudah tidak berdaya itu. Amin, semoga kita dijauhkan dari segala mara bahaya dan juga dari segala macam penyakit ya, balas Ibu Saropa. Kini Ardi mulai mencari cara untuk mengeluarkan sosok jin yang bertubuh besar itu, dan jin tua yang bernama Maruta, dari dalam kamar ibunya. Akhirnya Ardi pun meminta bantuan kepada sahabatnya untuk menyeret sosok jin yang sudah terbelenggu itu keluar dari kamar ibunya. Lewat pintu belakang, Asep pun masuk ke dalam rumah, dan sementara Kurniawan juga Maulana sudah berada di kamar. Dan keempatnya pun segera melesat ke kamar, berusaha untuk membawa keluar tubuh jin yang sudah terbungkus kain putih. Tidak cukup butuh waktu lama. Kini kedua sosok jin yang merupakan peliharaan dari teman Om Iqbal itu pun kini sudah berada di ruang tamu. Perlahan Ardi yang duduk dengan santai di samping Pak Junaidi membuka kain yang membelenggu sosok jin Maruta. Hingga kini Maruta dapat berbicara. Kamsi, tolong aku Kamsi, tolong, ujar jin Maruta yang mulai memanggil-manggil nama orang yang ada di sebelah Om Iqbal. Orang yang bernama Kamsi itu pun segera mengedarkan pandangannya dan melihat ke sekitar ruangan tempatnya berada. Aku di sini Kamsi, tolong aku, Maruta memanggil, sesekali mengerang kesakitan. Cari apa Om? Sahut Ardi sambil tersenyum kepada Kamsi. Oh, tidak apa, jawab Kamsi dengan kuku. Kamsi yang mulai mencurigai bahwa Ardi ini memiliki kemampuan khusus pun segera mengambil sebuah benda dari tasnya. Ardi pun saat itu terlihat marah karena dia tahu bahwa Kamsi akan mengambil benda pusakanya dan akan menyerang dirinya. Ardi pun lalu memberikan kode kepada keempat sahabat gaibnya untuk segera menutup pintu ruang tamu dan menahannya sekuat tenaga. Kejadian ganjil itu pun sontak membuat Pak Junaidi, Om Iqbal dan Kamsi terkejut karena tidak ada sedikit pun angin berhembus yang dapat membuat pintu itu tertutup dengan kencang. Dan setelah pintu rumahnya tertutup rapat, dengan sendirinya Ardi pun mulai membuka mata batin Pak Junaidi dan Om Iqbal, serta langsung mengunci tubuh Kamsi dengan kain putih yang berwujud astral. Alangkah terkejutnya Pak Junaidi dan Om Iqbal ketika mereka melihat sosok jin Maruta dan sosok jin berkepala babi hutan yang ada di dalam ruangan itu. Kamsi kini sudah tidak dapat menggerakkan tubuhnya, mulai melihat jin peliharaannya kini terkujur kaku, terlilit kain putih yang juga sudah melilit tubuhnya. Apa-apaan ini? Apa-apaan? Kamsi yang tidak bisa menggerakkan tubuhnya berteriak. Sekarang katakan, siapa yang sudah menyuruhmu untuk menyakiti ibuku?
Tanya Ardi yang sudah mulai terbakar emosi. Katakan, atau aku akan menghancurkan tulang belulangmu dengan kain itu. Tanya Ardi dengan marah dan menahan emosi. Bukan dek, bukan aku yang sudah menyakiti ibumu, ucap Kamsi yang sudah mulai merasakan sakit di sekujur tubuhnya. Katakan sekarang, atau tubuhmu hancur, ucap Ardi yang kini amarahnya sudah tidak terbendung lagi. Cukup Ardi, hentikan. Kamu apakan teman Om itu? Sergah Om Iqbal yang merasa marah karena temannya kini sedang mengerang kesakitan. Om, orang ini adalah dukun yang menyuruh 2 jin peliharaannya untuk menyakiti ibu. Apakah Om sadar? Balas Ardi yang makin membuat Kamsi kesakitan. Bukan dia Ardi, bukan dia. Om bawa dia ke sini untuk mengobati ibumu, ujar Om Iqbal dengan yakin. Bohong kau yang meminta tolong kepada Kamsi untuk membuat saudaramu itu sakit, ujar Jin Maruta yang sontak, membuat Ardi dan Pak Junaidi terkejut. Tanpa pikir panjang, Ardi pun melakukan hal yang sama pada tubuhnya Om Iqbal. Dia pun ingin tahu sebenarnya apa yang menimpa ibunya itu. Tubuh Om Iqbal pun tiba-tiba kaku dan tidak dapat digerakkan. Walau dengan sekuat tenaga meronta, tetap saja Om Iqbal tidak dapat menggerakkan tubuhnya. Aku beri satu kesempatan lagi kepada kalian semua untuk mengatakan yang sebenarnya sebelum aku menghancurkan tulang-tulang yang ada di dalam tubuh kalian, ancam Ardi dengan sorot mata yang sangat tajam. Iya dek, sabar dek, sabar. Aku akan mengatakan yang sebenarnya, jawab Kamsi dengan cepat karena tidak ingin merasakan sakit seperti terhimpit batu besar dari berbagai arah. Iqbal yang memintaku untuk menyakiti ibumu karena dia merasa iri dengan apa yang sudah didapat oleh keluargamu, imbuh Kamsi yang membuat Ardi dan juga Pak Junaidi terbelalak. Sekarang tolong lepaskan saya. Saya sudah berkata jujur, ujar Samsi terbata memohon kepada Ardi. Benar Om yang meminta Kamsi untuk mengirimkan santet pada ibu? Tanya Ardi dengan wajah tertunduk. Iya benar, maafkan Om, maafkan saya Bang, jawab Om Iqbal yang saat itu seraya merasakan sakit. Insya Allah Om, kami akan memaafkan Om Iqbal, jawab Ardi sambil mengendurkan serangannya kepada Om Iqbal. Pak Junaidi yang merasa kebingungan harus berbuat apa. Dia pun langsung memeluk Ardi. Dia merasa bangga dengan apa yang sudah dilakukan Ardi hari ini. Bertobatlah Om sebelum kalian mati dalam keadaan mengingkari Allah, ucap Ardi sambil menatap Om Iqbal dan Kamsi bergantian. Sekarang Om tahu kan apa yang harus Om lakukan? Imbuh Ardi lagi. Kini Om Iqbal sudah dapat menggerakkan tubuhnya pun segera berlari menuju kamar Bu Saropa yang langsung diikuti oleh Pak Junaidi. Om Iqbal lalu bersimpuh meminta maaf kepada kakak perempuannya itu karena ia sudah beberapa kali menyakiti Bu Saropa dan hampir membunuhnya dengan media santet. Sementara itu Kamsi yang masih duduk terdiam dengan tubuh yang kaku pun mulai menceritakan semuanya yang sudah dilakukannya, dan semua itu adalah perintah dari Om Iqbal. Om Iqbal yang saat itu merasa iri dengan keluarga Pak Junaidi karena keluarga Pak Junaidi saat itu sangat berkecukupan dan usahanya pun sangat berkembang pesat. Om Kamsi sudah menyadari apa kesalahan Om? Tanya Ardi kepada Kamsi. Iya, Om salah, Om minta maaf, ucap Kamsi dengan tubuh bergetar. Insya Allah saya sudah memaafkan Om, tapi apakah Om tidak mau meminta maaf kepada Sang Pencipta alam semesta ini Om? Tanya Ardi yang membuat Kamsi tertunduk malu. Iya dek, iya, saya akan bertobat dan akan meninggalkan pekerjaan saya yang sekarang. Saya juga mau melepas semua ilmu hitam yang saya miliki, jawab Kamsi dengan wajah yang masih tertunduk. Alhamdulillah, sekarang Om Kamsi pulang. Nanti akan ada seseorang yang akan menemui Om Kamsi dan membantu Om Kamsi ke jalan yang lebih baik lagi. Sekarang, tinggalkan semua benda pusaka Om Kamsi yang ada di tas hitam itu, biar nanti saya yang mengurusnya, ujar Ardi yang langsung melepaskan kain yang melilit tubuh Kamsi. Dengan menghela napas panjang, perlahan Kamsi pun mulai bisa menggerakkan tubuhnya
Dan setelah itu, dia pun lalu meminta izin kepada Ardi untuk melihat kondisi Bu Saropa. Di dalam kamar sambil memberikan ramuan untuk obat luka di kaki Bu Saropa, Ardi pun mengizinkan Kamsi masuk ke dalam kamar, menyusul Om Iqbal dan juga Pak Junaedi. Atas izin dari Pak Junaedi, Kamsi pun lalu mengoleskan obat yang bentuknya seperti salep di bagian kaki Bu Saropa yang mengalami luka berair hingga berbau busuk itu. Sementara Ardi akhirnya harus memusnahkan jin peliharaan Kamsi karena menolak dan juga mengolok-olok Ardi ketika Ardi memberikan penjelasan. Kedua makhluk gaib itu setelah memberikan obat kepada Bu Saropa, Kamsi pun lalu berpamitan kepada Pak Junaedi, Ardi dan juga Om Iqbal. Dia berjanji akan memperbaiki diri dan berharap seseorang yang dimaksud oleh Ardi benar-benar datang menemuinya dan membawanya ke jalan yang lebih baik lagi. Ardi, Pak Junaedi dan juga Bu Saropa kini sudah memaafkan Om Iqbal dengan setulus hati dan meminta Om Iqbal untuk tidak mengulangi lagi kesalahan yang sama. Dan Pak Junaedi serta Bu Saropa berpesan, jika memang Om Iqbal membutuhkan sesuatu agar terbuka dan berterus terang saja. Karena pada dasarnya kita tidak diketahui apa yang diinginkan seseorang jika orang tersebut tidak berterus terang kepada kita. Hari-hari pun berjalan dengan normal. Kembali Bu Saropa yang sudah mulai bisa menerima pesanan kue dan juga kini dibantu oleh istri dari Om Iqbal. Juga mengajarkan cara membuat kue kepada adik iparnya itu. Supaya suatu saat adik iparnya itu bisa mencoba memulai usaha sendiri. Pak Junaedi pun masih bekerja di sebuah proyek. Dia pun mulai mengajak Om Iqbal untuk ikut bekerja di sana. Ardi pun kembali menjalani aktivitas seperti biasanya dan lalu Ardi pun menceritakan apa yang dialaminya kepada Pak Tarno. Pak Tarno pun sangat antusias mendengarkan setiap kata-kata yang keluar dari mulut Ardi. Dan setelah itu, Pak Tarno pun lalu mengajak Ardi ke sebuah ruangan yang sudah lama tidak terpakai. Ruangan itu dulunya adalah kelas seni, namun ruangan itu telah ditutup karena salah satu siswa meninggal dunia. Lalu tempat itu pun ditutup hingga kini, hanya dijadikan tempat untuk menyimpan barang-barang yang sudah tidak terpakai. Sekolah kita itu butuh ruangan untuk mata pelajaran kesenian dan eskul, tapi ruangan ini tidak boleh dipakai. Semenjak siswi yang bernama Hayati itu meninggal di ruangan ini karena kesurupan oleh makhluk penghuni tempat ini. Jadi maksud saya, tolong kamu cari tahu dan cari agar ruangan ini bisa digunakan kali dengan aman dan nyaman, ujar Pak Tarno menjelaskan kepada Ardi. Insya Allah Pak, secepatnya saya akan cari tahu siapa sosok yang mendiami tempat ini, jawab Ardi yang segera mengajak Pak Tarno untuk keluar dari ruangan itu. Sesampainya Ardi memang juga sudah merasakan adanya makhluk gaib dengan kekuatan besar yang menghuni tempat itu. Dan cerita pun selesai. Demikianlah cerita dari penulis Untung Prasetyo. Dan semoga cerita yang saya bawakan ini dapat menghibur. Dan sekali lagi terima kasih.